Oke guys, nah ini tuh sudah bisa ya, sudah bisa. Cuma kendalanya ini tuh apa itu, untuk kemarin dari yang burik atau buluk ini sudah bisa kita bersihkan dan menjadi jernih ya untuk LCD-nya. Lalu untuk settingnya juga bisa. Nah kendalanya adalah lampunya. Lampunya ini tidak bisa guys, tidak bisa. Kita lepas dulu. Gini biar enak gitu. Nah ini lampunya tidak bisa gitu. Nah, oke, kita akan coba apa itu memperbaiki lampu ini, kira-kira bisa atau tidak gitu. Nggak bisa ya. Oke, perbaiki lampunya. Oke. Nah, untuk lampu sendiri itu ada dua ordel pada mekanisme lampu, yaitu di sini. Nah, di sini tuh agak bagus soalnya dilapisi ini ya, kabelnya dilapisi lem atau pelapis seperti ini sehingga tidak mudah putus. Ini saya rasa tidak putus ya. Lalu yang kedua itu adalah lampu itu di sini ya, ini. Di sini itu lampu. Nah, ini penghubung lampu namanya. Ini penghubung lampu itu di sini. Namun di sini adalah apa itu terminalnya. Lampunya yang paling parah kerusakannya itu biasanya di sini. Biasanya di sini sama di reflektor itu. Dan ini sebagai konektor atau penghubung lampu itu di sini sama di sini. Gitu. Sini sama sini. Ini juga lampu ya. Gitu. Oke, kita perbaiki lampunya ya guys ya. Kita cek dulu reflektornya gitu. Sebentar, di sini bisa saya. Itu ini tuh. Nah, ini reflektornya ini. Oke, ini. Lampunya kayaknya saya lihat ini kalau nggak salah itu di reflektornya ini guys. Saya lihat di reflektornya ini. Kita coba ambil kaca pembesar dulu ya, ambil lensa dulu. Oke, ini guys ya, ini selain yang ada pada PCB ini, selain ada yang pada PCB ini dan ini adalah konektornya gitu. Juga ada di sini guys, konektornya itu harus menyambung ke sini. Nah, di sinilah. Gitu. Dan itu biasanya warnanya warna tembaga kuning keemasan, tapi di sini hitam. Ini kalau kita korek takutnya terus terus kuningnya luntur, ya takutnya luntur di situ. Saya curiganya tuh di sini guys, waktu di reflektornya ini saya curiganya itu malah di sini, bukan di sini. Sebentar guys, kita perbaiki dulu ini ya. Oke. Namun ini kita nggak bisa ngorek dalam-dalam, malah nanti hilang. Oke, sebentar. Terus yang ini umumnya itu
kuning ya, kuning keemasan, namun di sini hitam. Ini warna aslinya atau memang korosi ya itu. Ini kita nggak usah dalam-dalam lah gitu, nggak usah dalam-dalam. Mana ini? Nah, ini coba kurang lagi, ini kurang. Oke, yang ini aduh, oh oke, nggak sampai ya. Waduh, ini tuh harus ada serbuknya ini kasih apa enaknya ini, aku bingung guys. Oke, kita coba begini dulu, kalau masih nggak bisa nanti kita coba kasih tembaga ya, kasih tembaga pada sinya, bisa enggak gitu. Kita coba ini dulu, memperbaiki lampu ya. Coba kayaknya sih tidak bisa sih, tapi enggak apa-apa, kita coba. Aduh, Kenapa? Soalnya batu ketemu kuat. Oke, kita perbaiki dulu lampunya. Oke ya. Oke, kita cek dulu, kita perbaiki dulu. Ini ada serbuknya guys, sebenarnya ada serbuk konektor ini ada, cuma apa ya, aku belum mampu beli, harganya murah sih, 50 ribuan, tapi aku belum mampu belilah. Masih ada hal lain, ini kita kondisinya seadanya saja. Nanti kalau udah apa itu gajian ya, ada gajian dari sini ya, kita lengkapi dulu alat kita, karena kita ini servisnya itu seadanya gitu. Yes. Coba ini.
terus enggak apa-apa sih begini. Oke, untuk di sini tuh kita cek dulu. Aduh, lensanya mana tadi guys? Sebentar saya cari lensanya dulu. Oke, kita bisa cek sini ya. Kabelnya nggak kelihatan, cuma di sini ada sedikit kendala guys. Kita bersihkan sedikit dulu. Gitu ya. Bisa dan tidaknya juga kita nggak tahu guys. Ini belum dipasang juga ini. Oke. Ini kayaknya kopungan bisa tuh 50-50 ya. Nggak tahu bisa atau tidak ini guys. Gitu. Kalau nggak bisa ya, yang saya lihat di sini itu kerusakannya ada pada reflektornya gitu, udah korosi. Nah, kita cari akal, nanti kalau nggak bisa dicoba dulu menggunakan tembaga atau apa. Tapi ini bisa. Nah, ini tidak bisa guys. Nah, tidak bisa guys, ini tidak bisa ini. Lampunya tidak bisa ya ini. Lampunya tidak bisa. Harus ada bubuk atau pen itu ya, pen konektor namanya itu. Namun di sini aku belum mampu membelinya. Nah gitu. Jadi kita aplikasikan nanti kalau saya sudah
punya kemampuan, karena ini banyak yang harus dibeli, seperti apa ya, solder, mikro, multimeter, itu belum ada semua. Jadi pada session ini kita membahas perbaikan dari bahan seadanya dan bahan-bahan limbah di sekitar kita yang bisa digunakan gitu. Nah ini lampunya itu kerusakannya ada pada konektor tadi yang sudah korosi, dan itu hanya bisa diperbaiki, itu satu harus ganti satu blok gitu. Alternatifnya ya dikasih bubuk bubuk konduktif kalau nggak salah namanya, itu hitam. Pen konduktif juga ada, itu bisa lihat pen juga ada, cuma di sini aku nggak ada barangnya jadi nggak bisa menerangkan. Ya udah sampai sini segini aja. Nah untuk misalkan di sini baterainya tadi itu kan nggak center, ini pada sesi berikutnya aja. Di sini tak kasih ke kisi-kisinya dulu. Karena kita materinya adalah kupas tuntas. Nah seharusnya pada lubang ini itu harus center ke baterai. Nah untuk mesin ini, mesin sebelumnya kan menggunakan mesin ini. Jadi lubangnya itu pas di sini gitu, pas di sini ya. Jadi baterainya pas di lubang ini ya gitu. Namun karena mesin pada apa itu SL68, ini termasuk SL68, enggak usah tak gitu, enggak usah tak ambilkan. Sini ada ya, itu as atau as knopnya itu ada di sebelah sini ya, sehingga berlawanan dengan perumahannya baterai, itu berlawanan karena yang kita patokan di sini seharusnya begini tapi arahnya ke sini. Lah kalau kita mau mensejarkan ini, karena ini kan lubangnya as di sini ya, segini ya, menjalankan di sini kita bisa memutar PCB ini set begini ya, otomatis nanti gitu kita lubangnya juga center dengan ini lubangnya. Namun ini ya kita juga harus memutar LCD ini set gitu, itu nanti bisa. Namun kendalanya lagi ya gitu, karena lubangnya itu di sini, nah, itu lubang asnya. Jadi seperti ini. Nanti kalau kita putar di sini mengarah sini, lubangnya jadi sebelah sini, jadi kayak gini ya gitu. Jadi sebelah sini ya gitu. Sehingga tidak sinkron dengan apa ini, dengan tensimeter. Jadi kalau lubangnya di sebelah sini berarti ikutnya sebelah sini begini. Tensimeternya itu di bawah. Kalau bezel atau tensimeter ini bisa diputar ya enak, tinggal putar gini set gitu tapi ini nggak bisa diputar, ini variasi ya gitu. Jadi kendalanya di situ. Nah itu kita kupas tuntas dengan jam dual time ini ya gitu. Untuk lampu sendiri itu udah nggak bisa. Lalu kendalanya lagi ya gitu, kendalanya lagi ini yang menjadi persoalan pelik, nah gitu, persoalan yang umum, ketidaksesuaian part atau onderdil nah gitu. Karena setiap jam tangan itu sendiri memiliki jenis onderdil yang berbeda-beda, sehingga perumahannya pun juga berbeda-beda gitu. Setelah kita mengganti mesin apa ini AL21E gitu sama mesin SL68 atau istilahnya kaleng gitu, mesin murah, ini tidak akan terjadi kesesuaian. Karena apa? Yang kita lihat di sini itu lebih panjang, as batangnya ini untuk jarum itu lebih panjang, sedangkan ini lebih pendek. Lalu yang kedua sini ya, ini cek dulu bisa semua. Sebentar kok begini error. Oh benar ya, ini sudah benar. Oh sudah benar, jadi ada wifi nya kayak gini, udah benar. Mau saya sampai mana? Ini ya sampai jarum ya, jarum gitu. Jarum ini tidak akan ada kesesuaian, kecocokan antara jarum mesin AE21 dengan SL68. Coba kalau minta biarkan sini, jadinya tidak bagus polos. Jadi harus begini ya harusnya.
namun ini kotor, kita bersihkan dulu. Tuh. Seperti ini. Hilang sudah, tapi tidak apa-apa sih. Ini sudah korosi ya, sudah lengket, mulai lengket, kita bersihkan. Baunya nggak enak. Harus pakai masker sebenarnya, ini aku nggak punya masker. Pelindungannya juga seadanya guys. Nah ini juga jatuh tadi ya, jatuh gara-gara ininya jatuh guys. Ini terapin lagi nggak ini, dipasang lagi nggak ini? Pasang atau tidaknya ini coba ya. Kalau bisa pasang tidak apa-apa, tapi ini nanti kalau dipasang kok lepas itu malah mengganggu ini. Kalau ini dipasang lepas itu malah mengganggu. Nah jadi seperti ini. Nah, ini buang aja kalau kayak gini. Kalau ini dipasang kok lepas itu malah mengganggu. Jadi buang, tampilannya seperti ini, tidak mempengaruhi lah. Nah sini ya. Oke, kita karena sudah mengganti mesin AL21E nah gitu dengan SL68 itu tidak terjadi kecocokan. Biasanya gitu, kecocokan secara panjang pun beda, apa secara ini pun juga beda. Secara apa ini, secara mekanisme juga beda loh. Alat saya di mana ini? Nah ini tuh enggak bisa masuk guys. Nah gitu, tidak bisa masuk. Kita coba menggunakan jarum lain, tapi panjangnya bisa atau tidak gitu. Yang jadi kendala itu, kita gunakan jarum lain yang cocok dengan ini ya, tentunya yang panjang. Nah, gitu. Ini coba kita gunakan ini. Kayaknya ini bisa sih kayaknya. Kalau lihat panjangnya bisa coba, tapi belum kita coba. Sebentar tak cari dulu. Nah ini ya, ini gantungannya sama ini. Lalu yang satunya mana gantungannya guys? Nah itu. Oke, karena ini adalah cocoknya untuk mesin ini ya, untuk AL35A pada sini. Ini korosinya masuk. Ini pas, baru ini pas. Oh ya, ini tadi mesinnya yang rusak ya, nggak bisa. Nah, ini nggak sesuai, kita gunakan mesin ini. Coba kita panjangnya, ukur panjangnya dulu. Nah, gitu. Alternatifnya tuh seperti ini, hampir sama, cuma panjang ini dikit. Nah itu mudah-mudahan bisa menjadi solusi kita gitu. Kalau udah bisa sebenarnya ini mutak akal tak sambung gitu, tapi kalau ada yang lebih hemat ya ngapain harus susah-susah gitu. Nah ini kayaknya pas ini kayaknya menjadi alternatif. Nah ini sudah menjadi solusi dan alternatif kita gitu, dengan cara murah, nggak perlu saya menyambung itunya yang nanti yang tak ganti jarumnya saja, tak sesuaiin gitu, menyesuaikan.
berarti seperti ini ya. Oke, itu enggak masuk ya. Nah ini bisa ya. Jadi kita kalau solusinya ganti mesin ini ya ganti jarumnya aja gitu. Karena gear ini sudah kita kupas tuntas kemarin, kita bongkar semuanya sehingga kita pasang lagi. Kendalanya sudah tak kasih tahu di situ ya, di kelemahan. Wis ini ada yang mau jatuh, kita lepas sekalian. Oh ini enggak. Bisa enggak ini sih? Oh ya masih bisa, masih berfungsi dengan baik. Cari yang panjangnya agak panjang dikit dari itu kalau punya ini, dan kebetulan ada. Kalau nggak punya ya aku nggak bisa gitu. Masanya ini kebetulan ada gitu. Sekali lagi kebetulan ada. Kalau nggak ada ini aku juga nggak bisa. Wah ini ada yang lepas guys. Oke, kita lepas ini dulu. Kita lem ini dulu. Mana ini. Untuk lampunya terus terang sudah aku nggak punya ondel-ondelnya, jadi nggak tak teruskan untuk lampunya. Nah ini jadi kendala tinggal ini ya. Ini kita bisa menggunakan isolasi bolak-balik atau lem juga bisa. Ini yang simple ya lem aja gitu. Bentar. Oke, ini lemnya. Kita lem aja gitu sebagai solusi dan alternatif. Gitu. Pokoknya yang penting bisa melekat lah gitu aja. Intinya gitu intinya. Gunakan ini juga bisa sih, karena dia tidak apa itu tidak, gunakan ini saja bisa, nggak usah pakai ini, alat ini nggak perlu di sini. Ini terlalu panjang, ini terlalu panjang sih untuk jarumnya sih. Coba tak lepas. Ini jarumnya sama enggak, sama di sini enggak itu ya. Kita coba dulu. Oh kita cobanya di mesin ini aja, mesin kaleng yang sini ya. Sembarang lah mesin kaleng.
Kalau sini pas berarti situ pas, karena ini termasuk jenis kaleng juga meskipun ada kalendernya. Oh, ini enggak pas ini guys, lubangnya enggak pas ini lubangnya. Ais. Nah ini kendalanya adalah di sini ya. Ini lubangnya lebih kecil. Ini perlubangan ini yang ahli perlubangan ini bagaimana enaknya ini ahli perlubangan. Bisanya bisa, tapi ini nanti logro lagi ya gitu. Nanti logro lagi sini. Bisanya bisa guys. Nah. Karena tidak sesuai sih emang sih. Kita buat 2 jarum ya juga tidak bagus. Nah, ini tidak bagus ini guys. Tidak bisa itu lubangnya, tidak bisa. Kalau kelihatan enak, ini masa nggak kelihatan. Pasnya kayak gini, cuma ini terlalu panjang guys. Gitu. Sebentar tak cari dulu. Oh, cari dulu yang pas ya. Nah di sini aku mendapatkan jarum merah ini. Nah gitu, siapa tahu ini pas. Soalnya ini agak pendek ya gitu. Nah ini daripada ini tuh lebih pendek jarum merah ini. Siapa tahu bisa pas. Nah ini pas ini. Ini cuma gepok, tarik ke atas sedikit, kurang sedikit. Yang ujung. Nanti kalau mepet kaca, misalkan mepet kaca ya, ini kan tak naikkan. Kalau mepet kaca ya kita buat 2 jarum aja gitu. Nah gitu ya, ini udah jadi. Cuma lampunya ini aku memang nggak ada alatnya, jadi kita pakai barang limbah pun juga harus ada alatnya, konektornya gitu. Jadi memang lampunya ini tidak bisa ya, tidak bisa lampunya karena tadi korosi pada reflektornya, harus ganti reflektor atau itu. Sebentar ini jangan kaca ya. Lalu di sini kita bisa lepas ini. Nah kita ambil ini. Nih kita lepas, kita lem dulu. Gitu lem. Set. Nah ini aja, nggak perlu banyak-banyak.
seperti ini cukup ya. Nanti ini bisa dibuka, tetap bisa ya ini. Oke, kayaknya enggak sampai kena kaca. Oke, udah bisa. Oke, ini udah. Baru kita lepas ininya, gitu. Oke, untuk ininya tetap sama di sini posisinya ya. Gitu, kalau kita balik nggak tahu posisinya. Aduh, mana ini? Oh, ini jarumnya. Was mana ini guys? Pinsetnya ini sama ini. Areanya terlalu luas ini, jadi sampai gini ya. Oke, lampunya itu di situ. Yang penting kita tahu dulu gitu, tahu, karena kita sifatnya belajar. Nah, teman-teman kalau mengalami masalah kayak gini itu harus dengarkan saya, gitu, jangan disingkat-singkat. Ini tuh perlu ini juga, ini pembersihan ini ya. Ininya kasih solasi aja, gini cukup lah. Yang bagian karat ini
ini bisa. Cuma satu kendalanya ini lampunya ndak hidup, nah gitu. Tapi tidak apa-apa sih, justru malah di baterai ini malah awet. Nah, kalau nggak pakai lampu justru jam digital tanpa lampu itu awet baterainya sampai 2-3 tahunan, bahkan lebih gitu, 5 tahun bahkan bisa kalau tanpa lampu ya gitu. Jam digital biasa seperti ini. Kalau fitur stopwatch itu nggak dinyalain, alarm juga nggak dinyalain tuh awet gitu. Tuh jam digital ini guys. Gitu. Nah ini sudah bisa, lalu pada ininya oke, bisa kita setting sekalian jam 11 lebih 10 gitu. Bisa enggak ini gitu. Mode ya sini, meskipun nggak ada tulisannya mode umumnya di sini. Stopwatch, ini alarm, ini pukul, lebihnya berapa ini 11 slot. Nah gitu. Nah, 11 ini A di sini berarti indikator A di sini tuh menunjukkan AM atau waktu siang 11 set. Nah gitu ya. Nah 11 bulan 4 tanggal 6, berarti tanggal 6 bulan 4. Nah ini bulan atau tanggal di sini kita bisa buat format 12. Kalau misalkan lebih 12 berarti di sini tanggal. Kalau cuma 12 berarti bulan, 10, 11, 12. Nah, 1 berarti di sini adalah bulan. Umumnya bulan tanggal dulu baru bulan, terus harinya ini hari. SU Pasunda ini minggu pas berarti ya. Udah sini aja berarti pas, tinggal ngatur analognya. Jam 11 pas lebih 11 pas lebih 12. Nah gini, cit, nah udah selesai. Nah gitu. Kalau misalkan mau lihat stopwatch 1 kali mode sit jalan, nah gitu. Oh gini ya, jalan stop, nah gitu, kembali ke 0, nah gitu. Alarm misalkan, nah, alarm 1 kali lagi ini tinggal ngatur, nah gitu, tinggal ngatur pukul berapa. Nah ini hidup semua, alarm sama tidaknya ini hidup semua ada indikatornya. Kalau matiin bagaimana? Ini pindah sini. Ya ini sudah matiin, alarmnya matiin saja semua. Begini. Oke, sini sudah alarmnya sini ya. Kita matiin, tinggal pencet ini saja. Oh, enggak bisa pencet sini, berarti pencet. Oh, ini bukan alarm, guys. Bentar, salah. Stopwatch alarmnya pencet bawah ini saja, nanti indikatornya hilang. Oh, enggak bisa. Oh, mode 1 kali set. Kok udah bisa sih? Stop. Indikatornya ini matiin gimana toh? Sebentar, ini stopwatch alarm. Matiin alarm. Terus tidak bisa sih. Seharusnya bisa, ini alarmnya dimatiin, tidak bisa. Kok gak mau ya guys ya?
alarm sama SNS ini enggak mau dimatiin. Oke, ini nggak bisa dimatiin indikator ini, jadi nyala terus ya. Seharusnya bisa ini dari sini itu dihentikan, ini bisa seharusnya, tapi ini nggak bisa, otomatis ini alarmnya. Oke, kita restart, coba restart. Dan itu ada restart, jadi angkanya nampil semua gini. Di restart pun nggak bisa. Nah, gitu. Ini. Kok jadi ini lihat alarm, di sini lihat alarm ya. Oh, gitu. Ini hilang. Oh, cara matinya gitu guys ya. Jadi ini indikatornya hilang, jadi ini gitu. Nah ini kan alarmnya kan mati ya, 4:06. Ini, nah ini hidup, mati, hidup, mati ya gitu, was pokoknya gitulah. Nanti untuk mengatur ini kapan-kapan lah, pokoknya gitu intinya. Nanti dirangkum sendiri di situ, aku agak kesusahan menjelaskan masalahnya gitu. Oke, di sini ini untuk ganti strap, ini mau ganti strap juga soalnya. Strapnya kemarin mana? Ini strapnya. Udahlah, buat konten sekalian strapnya lah. Itu kalau aku biasanya kayak gini tuh main refleks guys, karena aku juga tidak pernah belajar servis jam tangan, itu tidak pernah. Jadi kadang aku belajar nyervis kayak gini tuh tidak bisa menjelaskan, asal aja itu refleks masalahnya. Jadi nggak bisa menjelaskan, jadi teman-teman ambil kesimpulannya sendiri ya gitu. Mana ini. Alatnya juga di sini aku kekurangan peralatan sih servis ya. Masih banyak yang kurang, ini mau beli juga nggak bisa gitu. Jadi servisnya seadanya saja, seadanya, kalau bisa nggak bisa. Ini alat kemana? Nah, gitu. Oh ini ya, tempatnya juga kurang luas ya. Ajuin saja, ini bisa tembus gitu, tembus sesuai harapan. Nah, kalau udah lengkap semua, kita nyervisnya enak gitu. Ini kita servisnya dari bahan-bahan limbah dulu, istilahnya merintis dari nol. Aduh, ini agak pro ini guys, kita merintisnya tuh dari nol. Nah gini, kita gantikan dulu ya. Saya sini yang jadi kendala di sini tuh sini ya, jadi dimunculkan ke dalam sini. Ini satu.
Mbak, kok sedang apa, Mbak? Sedang menjemur. Menjemur apa? Menjemur. Petasan dijemur. Petasan dijemur. Ya, mau. Ya, jadi. Oke. Aduh, ini kurang gini aja lah. Ini. Oke. Ini kok sulit toh? Ini sudah masuk. Kita buang aja dulu inilah. Nggak kelihatan masalahnya, guys. Ini sudah pas kalau gini. Dari sini enak. Nah, ini juga teman-teman kalau misalkan mengalami kendala seperti saya ini bisa mempraktikkan saya kayak ini, tinggal ngerangkum gitu, karena kita tidak disensor yang ditampilkan bisa-bisanya semua gitu. Saya nggak gitu, yang nggak bisa pun tak tampilkan, yang bagian sulit juga tak tampilkan. Saya nggak mau nyensor, guys, apa adanya, guys, karena kita live ya gitu. Heis, wis, ayo masuk, guys, ini nggak mau masuk, guys. Wih. Kita tarik ininya, ndak ada. Kita cari apa ini. Shit. Nah, itu pakai kertas, nah, gitu. Masuk gitu. Nggak usah pakai kertas. Nah, ini udah bisa ya. Udah bisa, guys. Udah bisa. Ini bisa, guys. Gitu, guys. Bisa, mantap. Dah, gini aja, nggak perlu repot-repot. Gini. Nah, gini keren. Oke.